aku suka mantu yang bisa berbahasa Arab. Paham ya? Kasih paham. Anak rezeki. Mas Tobi. Ramadan. Salawat Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya akhi. Boy, what the hell, boy? Ya hahaha. Cihuy. Assalamualaikum Bu, kami dari kelompok 2 ingin Kami dari kelompok 2 ingin membuat video tugas PPKN. Sebelum itu kami perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yang Rizky. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Ali Yubi. Saya Iksan Kiyosan Firdaus. Saya Gereja. Saya Muhammad Fauji. saya Muhammad Adi Saputra. Oke, lanjut langsung ke materi. Cekidot. 1. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Persatuan dan kesatuan merupakan modal utama dalam mempertahankan negara keutuhan Republik Indonesia (NKRI). Dalam perjalanan sejarahnya, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia bersifat dinamis. Terkadang persatuan bangsa sangat kuat, namun ada juga masa ketika persatuan tersebut mendapat berbagai ujian seperti adanya pemberontakan gerakan yang ingin memisahkan dari NKRI serta tindakan teror yang dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat. Meskipun demikian, berbagai ancaman tersebut tidak membuat NKRI ini menjadi lemah, melainkan justru semakin memperkuat keberadaan Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Revolusi Kemerdekaan 18 Agustus 1945 27 Desember 1949. Pada masa Revolusi Kemerdekaan, bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik. Presiden memiliki kedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dengan menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Pada periode ini Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Namun dalam pelaksanaannya UUD 1945 belum dapat dijalankan secara murni dan konstitusinya. Hal ini disebabkan karena Indonesia baru saja memproklamasi kemerdekaan, sehingga seluruh kekuatan negara difokuskan pada upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman bangsa asing yang ingin kembali menjadi Indonesia. Kondisi pemerintahan pada awal kemerdekaan didasarkan pada peraturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa untuk pertama kalinya presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh PPKI. Oleh karena itu, lembaga-lembaga negara seperti MPR dan DPR belum dapat dibentuk karena pemilihan umum diselenggarakan. Lembaga tinggi negara lainnya seperti DPA, BPK, dan MA juga belum dapat diwujudkan karena keadaan negara masih dalam kondisi darurat. Untuk mengatasi keadaan tersebut, Pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945 dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional. Hal ini menyebabkan Presiden memiliki kekuasaan yang sangat luas, yaitu menjalankan kekuasaan eksklusif, eksekutif, legislatif, dan sebagai tugas lembaga lainnya. Kekuasaan besar ini bersifat sementara agar penyelenggaraan negara tetap berjalan. Selain itu, dalam aturan tambahan Undang-Undang 1945 dijelaskan bahwa Presiden harus mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar dalam waktu 6 bulan setelah berakhirnya Perang Asia Timur Raya. Setelah MPR terbentuk, majelis tersebut harus bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. Maklumat pemerintah 3 November 1945 mendorong pembentukan partai politik sebanyak-banyaknya.
menegaskan Indonesia sebagai negara yang menganut asas demokrasi atau multiparti. Maklumat pemerintah 14 November 1945 mengubah sistem dari presidensial ke sistem parlementer. Presiden bukan lagi pemegang penuh kekuasaan eksekutif. Periode pemerintah parlementer berlaku sejak 14 November 1945 sampai masa pasca konferensi. Sistem ini menyebabkan seringnya pergantian kabinet sehingga politik relatif tidak stabil. Beberapa kabinet pada masa itu yaitu Kabinet Amir Syarifuddin pada 3 Juli 1947 sampai 11 November 1947. Terus ada Kabinet Amir Syarifuddin yang periode 2 dari 11 November 1947 sampai 29 Januari 1948. Kemudian ada Kabinet Hatta yang pertama pada 29 Januari 1948 sampai 4 Agustus 1949. Kabinet Darurat Syarifuddin Prawi Negara. Kabinet Hatta yang kedua dari 4 Agustus 1949 sampai 20 Desember 1949. 2. Kondisi pemerintahan. Politik tidak stabil. Banyaknya tekanan dari Belanda yang ingin menjelajah kembali. Terjadi beberapa pemberontakan di Indonesia. Kemudian pemberontakan PKI Madiun 1948. Terjadi 18 September 1948 dipimpin oleh Musa. Tujuannya mengganti Pancasila dengan komunisme dan berhasil dituntas oleh TNI dan rakyat. Kemudian yang keempat ada gerakan DITI terjadi di Jawa Barat dipimpin Soe Kamarji Kartosuewirjo bertujuan mendirikan negara Indonesia atau NII. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1949 sampai dengan Agustus 1950. Federalisme pernah diterapkan di Indonesia pada rentang 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada masa ini yang dijadikan sebagai pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Berdasarkan konstitusi tersebut, bentuk negara kita adalah serikat atau federasi dengan 15 negara bagian. A. Pengangkatan Perdana Menteri dilakukan oleh Presiden, bukan oleh Parlemen sebagaimana lazimnya. B. Kekuasaan Perdana Menteri masih dicampur tangani oleh Presiden. Hal itu tampak pada ketentuan bahwa Presiden dan Menteri-Menteri bersama-sama merupakan pemerintah. Seharusnya Presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahnya dipegang oleh Perdana Menteri. C. Pembentukan kabinet dilakukan oleh Presiden, bukan oleh Parlemen. D. Pertanggungjawaban kabinet adalah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), namun harus melalui keputusan pemerintah. E. Parlemen tidak mempunyai hubungan erat dengan pemerintah sehingga DPR tidak punya pengaruh besar terhadap pemerintah. DPR tidak dapat menggunakan mosi tidak percaya kepada kabinet. F. Presiden Republik Indonesia merupakan kedudukan rangkap, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Pada tanggal 19 Mei 1950 dicapai kesepakatan dan dituangkan dalam piagam perjanjian. Disebutkan pula dalam perjanjian tersebut bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar baru yang merupakan gabungan dua konstitusi yang berlaku, yakni Konstitusi RIS dan juga Undang-Undang Dasar 1945 menghasilkan Undang-Undang 1950. Pemerintah Indonesia Bersatu ini dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta, sebagai mana diangkat sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang A, ada Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Gerakan APRA dipimpin oleh Kapten Raymond Westerly dengan tujuan mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara sendiri di negara bagian RIS. Pada 23 Januari 1950, pasukan APRA menyerang kota Bandung dan membunuh anggota TNI. APRA menolak bergabung dengan NKRI karena takut kehilangan hak istimewa. Pemberontakan ini juga didukung oleh Sultan Hamid II, namun akhirnya berhasil ditumpas oleh pasukan Siliwangi melalui operasi militer.
Yang B ada pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Pemberontakan terjadi di Makassar pada April 1950 dan dipimpin oleh Andi Aziz. Peristiwa ini dipicu konflik antara kelompok yang mendukung negara federal dengan kelompok yang ingin negara Indonesia Timur (NIT) bergabung dengan Republik Indonesia. Pemerintah memerintahkan Andi Aziz untuk melapor ke Jakarta dalam waktu 4 kali 24 jam. Karena terlambat melapor, dia kemudian ditangkap dan diadili pasukan pemerintahan yang dipimpin AE Kawilarang berhasil menguasai Makassar pada 21 April 1950 tanpa perlawanan dan pasukan pemberontak. Yang C ada Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Gerakan RMS dipimpin oleh Mr. Dr. CRS Somokil yang memproklamasikan Republik Maluku Selatan pada 25 April 1950. Karena menolak bergabung dengan NKRI, tujuan memisahkan Maluku dari Indonesia. Salah satu penyebab adalah ketidakpuasan terhadap pemerataan pembangunan pemberontakan. Ini berhasil ditumpas melalui operasi militer yang dipimpin Kolonel A.E. Kawilarang dan sebagian anggota RMS melarikan diri ke Belanda. Kita persatuan dan kesatuan bangsa pada masa demokrasi liberal. Ulang. Ibu. 1, 2, 3. Persatuan dan kesatuan bangsa pada masa demokrasi liberal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pada masa demokrasi liberal Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar 1950 yang mulai berlaku pada 17 Agustus 1950 sebagai perubahan dari Konstitusi RIS. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan dengan pemerintahan republik di mana Insinyur Soekarno menjabat sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Sistem pemerintahan yang digunakan adalah parlementer, sehingga kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri. Lembaga negara yang ada meliputi presiden dan wakil presiden, menteri-menteri DPR, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. Pada awal berlakunya Undang-Undang Dasar 1950 juga dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat sementara yang berawal dari gabungan anggota DPR RIS dan Badan Pekerjaan KINIP serta anggota yang ditunjukkan oleh Presiden. Oke.